Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun. Wa syara'itu sholati, dan adapun syarat-syaratnya salat. Qabla dukhuli, sebelum masuk fiha di dalam salat itu khamsatu asya'a, ada 5 beberapa perkara. Jadi ini syarat sebelum masuk salat. Kalau sudah masuk sholat namanya rukun, ya. Jadi kalau di luar sholat namanya syarat. Pertama adalah thaharatul a'dha'i, sucinya anggota-anggota badan, minal hadasi, dari hadas, wan najisi, dan najis. Harus suci dari hadas dan najis, dari hadas dan najis. Berarti harus sudah wudu atau mandi besar atau tayamum, ya. Kalau belum itu maka tidak, kecuali orang yang memang sudah tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Jadi ada orang umpamanya sudah jadi hiasan tempat tidur, dia udah najis semuanya, pakaiannya juga, ya, BAB di situ, kencing di situ, jadi najis semuanya, maka dia wudhu juga tidak ada gunanya, tayamum juga tidak ada, najis semua. Maka tidak usah wudhu, tidak usah tayamum, sholat. Nah, sholat biasa ya, sholatnya sebenarnya lihurmatil waktu. Sholat lihurmatil waktu ya sholat biasa sebetulnya, hanya sholat yang tidak memenuhi syarat sebetulnya. Ya, karena tadi tidak punya wudhu, tidak punya tayamum, tidak bisa mandi besar. Nah, tapi sholatnya sah. Hanya saja kalau dia nanti sembuh, dia wajib i'adah, wajib mengulang. Tapi seandainya dia mati, maka tidak punya utang sholat, karena sudah sholat. Jadi di penjelasannya itu, di syarahnya itu, amma faqidut tahurain, ya, fasolatu shahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi, kan gitu. Jadi salatnya sah, tapi nanti wajib i'adah itu ngulang. Jadi sama dengan orang naik kendaraan pakaiannya najis, umpamanya bukan najis semua, entah kena apa najis. Nah, maka dia tidak bisa sholat. Tapi waktunya masuk sholat, ya sholat. Sholatnya tidak usah wudhu, tidak usah tayamum. Karena seandainya wudhu dan tayamum juga tidak ada gunanya, karena pakaiannya najis. Maka sholatnya sholat lihurmatil waktu. Sholat lihurmatil itu gimana? Ya sholat biasa sebetulnya. Sholatnya biasa. Hanya saja nanti kalau dia nyampe, kemudian membersihkan diri, ya, kemudian ganti pakaian, wudhu, kemudian sholat. Sholatnya namanya i'adah. Lah, sholat i'adah itu tidak perlu diniati i'adatan, juga tidak perlu. Sama dengan qodoan, adaan, nggak disebutkan juga tidak apa-apa. Jadi adanya karena syaratnya nggak terpenuhi. Ya, karena syaratnya tidak terpenuhi dan dia bisa untuk bisa memenuhi itu. Kalau orang sakit tadi kan, kalau umpamanya dia akhirnya sampai mati nggak bisa, ya berarti sholatnya tetap sah, kan gitu. Tapi ketika sholat rukunnya wajib. Oh iya, rukunnya tetap dilakukan semuanya. Umpamanya takbiratul ihram tetap, baca fatihahnya tetap, rukuknya tetap, iktidalnya tetap, dan semuanya tetap sama. 4 rakaatnya juga tetap, ya sama. Hanya karena dia sakit tentu saja ya sebisanya.
sebisanya. Dalam? Oh, kalau yang setengah sadar ya sudah nggak wajib sholat. Kalau yang setengah ini yang masih kesadarannya masih normal. Orang yang kesadarannya normal, walaupun kondisi badannya sakit, orang itu tetap wajib sholat. Nah, ketika tidak memenuhi syarat karena tidak bisa wudhu dan tidak bisa tayamum, maka orang itu sholatnya namanya lihurmatil wakti. Tapi sholatnya sholat sah, sholat dia. Hanya nanti kalau dia sudah ada kesempatan, sudah sehat, maka dia wajib i'adah, wajib mengulang. Sama dengan tadi, orang yang di perjalanan pakaiannya najis semuanya, ketika masuk waktu dan kemungkinan jamak takhir tidak bisa, maka orang ini harus sholat. Sholatnya lihurmatil waktu. Tidak usah wudhu, tidak usah tayamum, udah. Terus sholat sebisanya. Setelah itu nanti nyampe, karena bisa membersihkan diri, kemudian ganti pakaian, wudhu, sholat, namanya i'adah, mengulang. Suci dari hadas dan suci dari najis. Najis berarti tempatnya, pakaiannya, ya itu, pakaiannya harus suci. Wasatrul aurati, dan harus menutup aurat bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci, ya. Menutup aurat. Auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Lah, ini Ibu ya, dagu ini kalau dalam mazhab Syafi'i harus ditutup. Halo guys. Kalau sholat itu pakai apa namanya, mekenanya itu harus nutupi dagunya. Ya, kalau sholat harus nutupi dagunya. Ini kalau mazhab Syafi'i. Dan tidak harus pakai mukena sebetulnya, ya, tidak harus pakai mukena. Pakai baju begini saja juga boleh sholat itu. Yang penting tangannya tertutup. Artinya sampai sini itu tertutup, ya, ya, sampai pergelangan, ya, sampai pergelangan. Tidak apa-apa itu sebetulnya. Jadi apa namanya, hanya jangan sampai ya tadi dipakai ngangkat tangan kemudian melorot beginilah. Jadi tidak harus pakai mukena sebetulnya, ya, tidak harus pakai mukena. Jadi pokoknya pakaian yang menutup aurat itu sudah boleh. Pakai celana, pakai apa namanya, kaos kaki, kaos tangan gitu aja, supaya tidak melorot tadi itu bisa saja. Nah, jadi boleh pakaian tidak harus pakai mukena. Makanya kalau orang dulu ya pakai mukena, dan mukenanya putih kalau dulu itu. Sekarang mukena badai, ada yang coklat, ada yang hitam. Yang penting harus pakaiannya suci, ya, harus pakaiannya suci. Lah, nggih. Sekarang kan ada itu, kalau kita lihat masjid tuh kalau misalnya sholat Ramadan, dia pakai bajunya dengan pendek segini, pakai mukena terus kayak bebayang gitu, kayak transparan mukenanya. Oh. Kalau kelihatan warna kulitnya maka tidak boleh, ya. Kalau kelihatan warna kulitnya maka tidak boleh. Jadi termasuk yang iltiham. Iltiham itu apa namanya? Yang full press body itu loh, apa namanya? Ketat, yang ketat. Jadi pakaiannya pakai kaos itu, kalau kaos itu kan ngepres banget itu yang kaos. Wal wukufu ala makanin tahirin,
dan berdiri atau diam pada tempat yang suci. Jadi tempatnya harus suci. Maka ini penting sebetulnya, kayak tempat-tempat umum begini ini harus dijaga kesucian. Apalagi orang banyak ya. Orang banyak ini kan kadang-kadang itu ada yang agak selebor, ada yang, maka tempatnya harus suci. Makanya boleh di mana saja, yang penting tempat itu suci. Yang penting tempat itu suci, boleh di mana saja. Kemudian wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengerti tentang masuknya waktu. Tahu kalau waktunya sudah masuk. Kalau baru kira-kira tidak boleh. Ini kira-kira sudah asar belum ya? Oh kira-kira sudah, tidak boleh. Jadi harus sudah yakin sudah masuk waktu. Maka ini juga penting, bagian muadzin itu harus betul jagain waktu itu betul-betul sudah masuk. Tidak boleh baru perkiraan, kira-kira, tidak boleh. Kalau sekarang sih gampang karena sudah ada waktu abadi, tinggal nyetel jamnya saja, jangan sampai terlambat, baterainya gantinya dan sebagainya. Kadang-kadang itu ada jadwalnya tapi jamnya yang lemot umpamanya, atau terlalu cepat juga. Kemudian wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Ini juga menjadi syarat. Kalau tidak menghadap kiblat maka tidak boleh. Jadi syarat yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi kaitannya dengan menghadap kiblat ini justru banyak yang kita hadapi hari ini. Karena apa? Karena orang yang tadi sering bepergian. Karena orang, kalau di kitab-kitab fikih ini, orang sholat fardu itu mesti harus menghadap kiblat. Tidak ada pendapat yang membolehkan orang sholat fardu tidak menghadap kiblat kecuali sholat di syiddatul khauf, sholat ketika peperangan saja. Ya, selainnya tidak ada. Nah, kalau kaitannya dengan itu, makanya kini kan kita sering, ada yang sering umroh, ada yang pergi dinas kemana, ada yang naik kereta dan sebagainya, padahal harus sholat. Maka pendapat yang paling aman sebetulnya ya tadi, sholat sebisanya, kemudian nanti kalau sudah nyampe i'adah. Ini pendapat yang paling insya Allah paling aman. Karena ada pendapat yang di putusan itu ada yang begini. Orang kalau tidak ada syarat, tidak terpenuhi, pakaiannya najis, tidak bisa wudhu dan sebagainya, ya tidak usah sholat, qadha saja nanti. Nah, ada yang model begitu. Tapi ada yang berpendapat ya sholat sebisanya, barang dia ditakdir seperti itu maka dia harus sholat sebisanya. Kemudian ada yang tadi sholat li hurmatil waktu, kemudian i'adah ya, kemudian i'adah. Nah, itu yang kaitannya dengan ini. Yang berikutnya, wa juzu, dan boleh apa tarkul kiblati, meninggalkan kiblat. Fi halataini, di dalam dua hal. Pertama adalah fi syiddatil khauf, yaitu di dalam sholat syiddatil khauf, yaitu sholat ketika perang. Jadi orang itu walaupun kalau dulu ya perangnya yang masih pakai pedang itu berkecamuk itu sholat. Nah, sholat. Kalau sekarang kan sholatnya perang sudah pakai remote, pakai remote control. Ya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah di safar. Sholat di atas kendaraan. Ini saja syaratnya harus ketika takbir, ya itu harus menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Makanya ya itu fikih ya begitu itu. Ada yang keras, ada yang sedengan, ada yang lunak, itu fikih ya. Jadi
Kita ini posisinya adalah hanya posisi ngikut saja, bukan posisi berijtihad, ya, bukan posisi berijtihad. Posisinya adalah posisi ikut, tetapi ikut yang orang yang memang pendapatnya itu diakui akurasinya, diakui tingkat kebenarannya.